Baik, terima kasih. Hari ini kita akan mendapatkan atau membahas materi tentang SQL Server, yang mana yang akan kita bahas adalah tentang query, di mana dalam sebuah query itu ada 3 buah bagian yang besar menurut fungsinya. Yang pertama kita bisa tahu adalah tentang DDL atau istilahkan dengan Data Definition Language, di mana data definition language ini ada 3 query yang akan kita ketahui. Yang pertama adalah ada create, yang kedua itu adalah ada alter, dan yang ketiga adalah ada drop. Kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah tentang create. Jadi misalkan kalau sebuah database, tentu saja kita harus membuat dulu sebuah rumah. Kalau kita analogikan sebuah rumah, di mana database itu kita asumsikan sebuah rumah yang mana harus kita buat pertama kali. Untuk membuat sebuah rumah, kita harus menggunakan sebuah perintah yang namanya create. Jadi dalam create itu ada yang namanya istilahnya parameter-parameter yang mana digunakan dalam pembuatan database tersebut. Selain database, ada salah satu lagi komponen yang mungkin sangat penting akan kita gunakan dalam create ini adalah tentang tabel. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah tabel, tentu saja kita menggunakan perintah create juga. Selain database dan tabel, kita juga bisa menggunakan atau membuat objek seperti view, trigger, dan yang lain-lainnya. Nah, dalam suatu proses itu tentu saja mungkin ada beberapa hal-hal yang akan ada kesalahan atau perubahan-perubahan yang mungkin terjadi pada saat setelah kita gunakan perintah create tersebut. Makanya ada sebuah perintah yang bisa kita gunakan adalah perintah alter. Di sini alter itu berfungsi untuk mengubah, di mana parameter-parameter yang sebelumnya tidak cocok dengan kita itu kita bisa rubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Salah satu perintah alter yang mungkin lebih banyak digunakan adalah mengubah nama. Jadi misalkan kita akan mengubah nama database, misalkan nama database A, kita rubah menjadi database B. Jadi kita bisa menggunakan perintah alter database, setelah itu modify name-nya menggunakan nama yang baru. Begitu juga dengan tabel. Jadi perintah create adalah untuk membuat, yang kedua adalah untuk mengubah alter. Terakhir di perintah DDL sendiri itu ada perintah drop. Nah, jadi drop ini digunakan untuk menghapus tabel atau database yang tidak kita gunakan. Jadi misalkan kita membuat latihan sebuah database atau tabel, ternyata tabel yang kita buat kebanyakan atau mungkin beberapa analisa yang terjadi, beberapa tabel harus dihapus dan tidak memiliki fungsi. Jadi untuk menghapus kita bisa menggunakan perintah drop. Jadi kalau kita lihat di DDL ini ada 3 buah perintah yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah create untuk membuat, yang kedua adalah alter untuk mengubah, dan yang terakhir drop untuk menghapus. Yang kedua itu ada namanya DML atau kita istilahkan Data Manipulation Language, di mana Data Manipulation Language ini adalah sebuah proses manipulasi data untuk isi dari tabel itu sendiri, atau kita sebut dengan istilah record. Jadi dalam DML ini ada 4 query yang akan kita bahas untuk hari ini. Yang pertama adalah insert into, adalah bagaimana cara kita untuk memasukkan data baru ke dalam tabel. Yang kedua itu adalah ada select. Select ini berfungsi untuk menampilkan data yang kita inginkan. Yang ketiga adalah ada update. Update ini berfungsi untuk mengubah record atau isi data yang ingin kita rubah isinya. Dan yang terakhir adalah ada delete. Nah, delete ini untuk menghapus data. Kita mulai dari yang pertama adalah insert into. Nah, insert into ini memang berfungsi untuk menginputkan data. Jadi setelah kita menggunakan perintah DDL yang pertama dengan menggunakan create sebuah tabel dengan field, tipe data, dan panjang data yang sudah kita tentukan, tentunya kita ingin mengisi data tersebut dengan sebuah record. Record yang kita masukkan di sini, untuk memasukkannya kita gunakan perintah insert into. Jadi insert into ini secara umum adalah berfungsi untuk menginputkan data ke dalam tabel. Yang kedua, setelah tabel kita inputkan, jadi tabel yang kita isi data atau istilahnya isi tabel yang kita inputkan itu kita akan tampilkan kembali atau kita ingin tampilkan sesuai keinginan kita. Kita bisa menggunakan perintah select. Salah satu perintah select yang paling favorit lah perintah select bintang, atau bintang itu kalau kita istilahkan lah all. Berarti kalau kita gunakan perintah select bintang from nama tabel, berarti seluruh isi tabel itu akan ditampilkan.
tetapi ada beberapa perintah select yang mana menggunakan kondisi tertentu. Contohnya misalkan adalah bagaimana cara menampilkan perintah select itu dengan yang hanya jurusan sistem komputer, berarti kita menggunakan kondisi tertentu. Contoh penggunaan adalah misalkan select bintang from mahasiswa prom. Misalkan select bintang from mahasiswa where ID jurusan sama dengan misalkan 101 jurusannya sistem komputer. Jadi itu adalah perintah select. Perintah yang ketiga yang kita tahu di dalam sebuah data manipulation language itu adalah perintah update. Update ini untuk mengubah data atau mengubah isi data atau record yang ada dalam sebuah tabel. Contoh misalkan sebuah namanya Adi. Oke, kita ganti menjadi Adi B gitu misalkan. Jadi kita bisa menggunakan perintah update. Seperti yang kita ketahui tadi, untuk mengubah tabel dan mengubah database kita pakai alter, tapi untuk dalam sebuah isi data untuk mengubah kita gunakan update. Jadi isi data menggunakan update, tabel dan database kita menggunakan alter. Perintah yang terakhir dalam DML ini adalah delete. Jadi delete itu adalah untuk menghapus sebuah record atau isi data yang tidak kita perlukan. Jadi perintah ini memang hampir kalau kita bilang ini memang sering digunakan untuk menghapus data-data yang tidak penting. Tetapi biasanya untuk menghapus data ini kebanyakan memang menggunakan kondisi di mana untuk menghapus datanya berdasarkan NIM atau ID yang dimiliki. Berarti DML ini memiliki 4 buah query. Yang pertama saya ulang lagi, yang pertama adalah insert into, yang kedua adalah select, yang ketiga adalah update, yang terakhir adalah delete. Yang terakhir di perintah SQL ini adalah DCL atau data control language. Jadi kalau kita lihat data control language ini lebih kepada pemberian akses kepada user yang ada. Jadi ada 2 query yang kita pelajari. Yang pertama adalah grant, yang kedua adalah revoke. Jadi perintah grant ini untuk memberikan akses kepada user untuk memberikan sebuah tugas untuk mengelola sebuah database. Jadi misalkan user ID yang sudah dibuat ingin diberikan akses untuk database A. Berarti untuk memberikan akses itu kita bisa menggunakan perintah grant. Jadi selama sudah diberikan perintah grant dengan menggunakan user ID pada database yang sudah ditentukan, berarti ID hanya boleh mengakses database itu sendiri. Selain grant, ada satu perintah lagi di DCL ini adalah revoke. Revoke itu adalah untuk menghapus atau istilahnya adalah mengeluarkan atau memberikan atau menghilangkan hak akses yang diberikan kepada ID untuk tidak diberikan lagi. Itu kita menggunakan revoke. Jadi itu adalah 2 perintah dari DCL itu sendiri. Jadi saya ulang, adalah 3 fungsi utamanya. Yang pertama adalah ada DDL, Data Definition Language, ada query-nya insert, ada query-nya create, ada alter, dan yang terakhir ada drop. Di DML, Data Manipulation Language itu ada yang pertama ada insert into, ada select, ada update, dan terakhir ada delete. Yang terakhir adalah DCL itu ada 2. Yang pertama ada grant dan yang kedua adalah revoke. Oke, itu demikian dulu. Sekian dulu, nanti ke depan kita akan lanjut kembali. Terima kasih.